wabarakatuh. Ya, sekarang ini kebetulan saya bertemu dengan dua junior saya dari Padang, tadi singgah ke rumah ya. Sekarang lagi rame-ramenya sekarang ini afiliator ya. Afiliator. Indra Kens. Ya, coba sebenarnya saya berpikir juga ya. Ini kan sama kayak judi juga. Mereka bilang judi. Ya, kalian tahu nggak? Kalian tuh jadi pintar itu karena kena ospek kan itu. Tapi pintarnya juga ada batasan gitu. Ya. Kalau ini kan nipu. Iya. Coba, zaman saya dulu nipu orang sekelas saja udah kepikiran mau dipukulin. Kalau ketahuan dipukulin apa ini? Iya. Nah, sekarang kenapa orang ngibulin orang se-Indonesia berani dia? Ya karena apa? Karena dia cuma mikir ya kita dia netizen komen ya kan mau ngapain, mau nonjok kan nggak, sekarang zamannya kena tonjok bisa tuntut gitu kan. Iya. Nah makanya kayak gitu jadinya sekarang gitu. Kalau dulu kan mikir nipu teman aja takut kan, bisa dipukulin nanti rame-rame. Sekarang nggak ada lagi karena ham-ham gitu ya, jadi orangnya jadi pintar-pintar ya kayak gitu, pintar tanpa batas. Yang bodoh ya dibodohi aja terus. Nah, makanya sekarang netizen mau bilang apa ya seharusnya kita cuek aja. Ya kan? Iya, Pak. Ya, saya kan sering dulu kena bully. Nggak tahu? Oh iya. Kena bully terus kok gitu. Tentang apa tuh, Bang? Banyak orang ular ketangkap segala macam juga nanya sama saya, apa hubungannya gitu. Orang saya tenang-tenang aja di rumah kayak gini dulu. Kalian tadi datang saya tidur kan? Iya. Nggak apa-apain kan? Gitu. Lalu juga pelihara ular juga dibilang apa animal welfare lah segala macam gitu. Ularnya kandangnya harus besar segala macam gitu kan. Nah, memang ada aturannya tempat kandang. Ada misalnya kandangnya harus 3/4 dari badan, 2/3 dari panjang badan. Nah, itu oke, nanti bisa saya kasih lihat, ada bukunya kan, ada bukunya di situ kan. Kalian juga pernah lihat kan film Snake of Asia. Kemudian ember juga sebenarnya salah, cuma saya nggak ngeladenin. Emang saya pelihara ular di ember? Enggak, Tupperware. Tupperware ya? Tupperware. Beda loh, ember sama Tupperware beda gitu. Kemudian juga orang bikin pakai tanaman, pakai apa ya kan? Pakai substrat gitu. Kokopit lah atau apalah gitu kan? Emang ular ngerti? Kita tahu ularnya senang itu. Kalau welfare itu kesejahteraan ular, berarti ularnya sejahtera, aman, nyaman, tenang gitu. Enggak. Dia ngeliatnya nggak ngeliat merah, hitam, hijau. Dia ngeliatnya kayak infrared. Iya. Nggak bakal tahu dia. Gitu. Jadi apa definisi dari perawat gitu Bang bagi kita pencipta hewan gitu? Nah ini sebenarnya kan ambigu gitu. Kalau kita lihat dengan mata, dengan perasaan kita, tentu kita merasa oh dia senang nih kalau ada tumbuhannya, kemudian ada bahan-bahan organik sebagai alasnya gitu. Kata kita. Sampai sekarang kan nggak ada orang tahu itu ular senang atau enggak, itu ularnya ngomong atau gimana, nggak ada. Nggak ada gitu. Oh, ularnya bahagia jadi loncat-loncat atau lari-lari gitu, enggak. Namanya ular gimana? Habis makan apa ya? Tidur. Udah. Berarti kalau dia bisa makan, dia bisa tidur, ya udah sejahtera dong. Satu lagi mungkin kawin gitu. Nah, kita jarang ngawinin ya kan, ya itu mungkin masih agak kurang lah. Tapi banyak juga kok orang yang ngawinin gitu. Banyak juga yang udah nggak mau makan ikannya, berarti ularnya berarti birahi. Nah kalau ular udah birahi itu berarti dicampur dengan yang betina gitu kan, akhirnya bisa ngelok, nggak ada masalah. Lalu kenapa orang luar ya pakai tanaman ini, pakai itu gitu ya? Ya orang luar yang disamain gitu. Modal dia gede. Udah gitu juga semua bisa dibeli. Isopod aja bisa beli di sana. Isopod yang untuk itu kotoran-kotoran ular itu nanti diurai kan sama isopod sama sejenis serangga-serangga kecil. Nah dia bisa beli gitu. Dan isopod itu nggak semua isopod pun bisa dipakai. Kadang ada yang jahat isopodnya malah gigitin ularnya gitu. Nah kemudian juga apa, lampu ultravioletnya juga. Saya udah cari itu lampu itu susah nyarinya, kecuali yang inden, kecuali yang merek luar ya itu pasti mahal. Nah kemudian juga dia lampu juga nggak tiap hari kok, nggak tiap hari. Bukannya ular itu nokturnal ya Bang?
dikasih cahaya. Nah itu satu lampu. Jadi lampunya itu khusus lampu senja, bukan ultraviolet yang biasa, lampu yang untuk senja. Dan juga dia dikasih juga tempat bersembunyi gitu. Pohon-pohon rimbun kesana bersembunyi gitu. Nah, coba deh dia udah makan tidur udah gitu nggak suka dengan cahaya gitu, ya wajar nggak saya taruh di tempat wadah itu Tupperware yang ukurannya untuk badannya itu udah pas sesuai buku tadi saya bilang kan. Yep. Kemudian didiamkan aja, paling saya lihat sekali seminggu atau sekali 2 minggu, karena ular juga makannya nggak tiap hari kan. Iya. Kemudian diliatin terus, apa nggak stres ular? Iya, stres. Nah nih teman-teman kan pernah nih pergi lihat kontes cupang, Iya. Banyak. pernah lihat ya kan. Banyak. Katanya kalau di kontes itu ikannya kok biasa aja kok bisa menang, ya karena rawatan. Iya. Rawatan maksudnya itu apa gitu, kembangan ekornya bagus, mentalnya bagus. Mungkin nggak ikan yang diliatin tiap hari itu mentalnya jadi bagus? Enggak. Iya kan, jadi marahnya itu nggak full dia kalau tiap hari dilihat, itu dia udah santai aja. Iya, kan? udah biasa-biasa aja. Udah biasa aja, apalagi warna juga belum tentu cerah. Nah sekarang orang kalau berpikir lagi seperti manusia biasa nih, manusia yang suka komen-komen cadas tentang saya yang melihara di ember itu, Iya. dia lihatnya pas cupang itu di kontes kan. Iya. Kalau cupang nggak di kontes dia tahu nggak orang tuh merawat cupang itu kayak mana gitu. Enggak, Bang. Paling dia tahu. Coba lihat deh, di Jepang situ itu ada ikan cupang tuh, coba lihat, ambil aja satu. Nah ini, nih. Nah ini ikan cupang itu, airnya kuning kan, Iya. kayak air pipis ya. Nah ini rawatan, airnya air daun ketapang, makannya diselang-seling antara cacing dengan kutu air dengan dengan jentik nyamuk. Nah rawatan gitu. Coba dikasih pelet terus atau daun airnya bukan air hijau, hancur, rontok-rontok, bulunya bisa macam-macam. Nah berarti kalau ular gimana? Dia kan sering nggak pernah dapat cahaya matahari lama, nggak pernah dapat cahaya terang lama, ya wajar dong, lihat aja sekali seminggu. Yang penting ada alasnya, bisa meresap kalau kotorannya jatuh. Kemudian ada air untuk menjaga kelembapannya, yang ada masalah. Iya. Ini moralnya fair gitu katanya kan. Ya saya juga ada pengalaman, dulu ada senior kalian juga, dulu senior saya juga lebih tua dari saya 4 tahun atau 5 tahun dari saya. Dia kerja di LSM, tapi nggak usah kita sebut ya, entah WWF, entah apalah namanya, LSM dia kerja. Saya tahu nih orang ini waktu dulu dia jurusan biologi tapi penelitian itu tanaman, tapi kerja dia di LSM yang tentang fauna, entah profauna, entah WWF, entah apa saya lupa. Terus dia lihat anak-anak di Kota Padang tuh main ular dulu di gor mainnya, karena nggak tahu di mana. Di gor terus dia datang, diajak debat anak-anak penghobi ini. Iya. Animal welfare, masa kandangnya kecil, mana nih tempat mandinya, gimana dia nanti mau mandi gini-gini. Ya itu ini kan ular. Yang saya heran tuh kenapa orang ini kalau ular ribut. Burung coba di penjara tuh burung, Abdul Somad aja udah bilang tuh, nih Ustadz Abdul Somad juga bilang burung itu berkicau karena di penjara, kawin gitu ya. Mungkin udah pernah lihat kan, ada kan? Ada. Gitu ya. Ini maaf Ustadz Abdul Somad nih mengambil dikit dari ceramahnya, mudah-mudahan jadi hal yang baik kita ambil kan. Nah coba kok nggak ada heboh, cuek aja orang biasanya santai, tapi lihat orang pelihara ular hebohnya minta ampun gitu. Ada apa di balik ini kan? Ada apa? Pertama ular yang pelihara nggak dilindungi kok. Yang kedua kita pelihara baik-baik kok, mau makan bahkan hidup bertahun-tahun sama kita. Berarti kan bagus gitu. Nah coba yang pakai substrat katanya, pakai Cocopit. pernah lihat nggak ular habis makan mati? Ada pernah Bang. Banyak. Makannya lancar bagus, tiba-tiba besoknya mati. Di balik badannya ini banyak yang tahu nih, di balik badannya membiru perutnya itu. Kenapa? Kita makan substrat. Iya, substrat itu makan. Ya ular kan nggak mungkin juga makan kokpit gitu kan. Iya. Saya jujur pakai karton aja. Nah orang luar kok bisa pakai substrat atau apa? Ya dia makannya esis feed. Dia ambil pakai jepitan yang panjang, disodorin. Kalau kita kan punya ular 20 ekor misalnya, capek dong kayak gitu. Iya. Apalagi kalau ularnya belum saatnya makan, di sana habis buang air ternyata belum masih kenyang gitu.
karena porsinya kebanyakan bulan kemarin atau minggu kemarin, jadi nggak makan gitu. Iya. Nah kalau orang luar gimana tuh, kan nggak kebuang sia-sia masjidnya. Ya mereka kan gimana, mereka belinya masjid beku. Iya, masih beku. Tahu masjid beku kan? Tahu. Masjid dibunuh, Terus dibekuin, dibekuin, masuk freezer ya. Bisa freezer. Nanti gimana kalau mau dikasih makan gimana? dipancing-pancing. Begitu. Ya sebelum itu kan direbus dulu. Iya, direbus dulu. Nah sekarang Biar emak-emak mana yang bakal marah kalau misalnya kita merebus mencit di periuk? Ya daripada emak saya marah, lebih baik saya kasih mencit hidup aja gitu kan. Gitu. Nah ya gitulah, kita kan berbeda-beda gitu. Kalau kita mau tiru orang luar 100% juga nggak bisa, kita beda budaya, beda agama, beda sudut pandang, nggak Ekonomi, bisa. dan Ekonomi ya, ekonomi beda juga tropis beda juga. gitu. Musim. Saya muslim terus saya naruh mencit di kulkas gitu, nggak ada yang mau ke rumah saya gitu, nggak ada yang mau makan dari rumah saya nanti gitu, nggak punya teman malah jadinya kan. Nah gitu. Jadi apa harapan Bang untuk mereka yang bikin komen-komen cadas, bukan hanya untuk kita tapi untuk orang lain Bang? Ya sebenarnya kan ini ya, Indonesia tuh bagus gitu. Jadi kalau ada kritik-kritik itu bagus ya. Jadi ya ini juga termasuk video reaction lah ya. Iya. Jadi udah lama pengen bikin, tapi karena mikir-mikir lagi kan apa ya, kalau saya sendiri yang ngomong kan nggak enak. Nah bagus kalau ada teman-teman, kebetulan ada teman kesini kita bikin konten ya kan. Nah mudah-mudahan aja ini bisa membuka wawasan teman-teman penghobi lainnya gitu. Hobi itu tidak hanya di mata gitu, tapi juga dipelajari. Ya ini dia nokturnal atau tidak, makannya ini apa gitu, karakter dia. Kita tahu teman-teman rata-rata kasih mencit putih, mau itu trimeresurus, mau itu piton-pitonan, mau itu king snake, colobrid, lokal impor. Tapi jujur saya bukan membanggakan diri ataupun berasa lebih dari teman-teman. Pengalaman saya, ular itu juga punya diet. Diet apa diet? Nggak makan. Pilihan makanan. Masa tidak makan? Diet itu artinya Pilihan makanan. nah itu dia memilih-milih makanan. Nah ini nanti mungkin kita bikin konten juga, karena di ikan itu ada dia harus makan cacing, jentik nyamuk, dan itu air berganti-gantian, tidak bisa satu aja, karena ini untuk lemak, ini untuk protein, ini untuk vitamin atau apalah. Ada itu, ada. Makanya kalau makanan ikan kita beli ada itu ingredient, ada kan protein sekian, lemak sekian, ini sekian gitu ya. Ada Bang. Oke. Primata termasuk manusia gimana? 4 sehat, 5 sempurna. Berarti kan nggak bisa makan daging terus, nggak bisa makan wortel terus, nggak bisa. Nah ular gimana? Saya udah lihat ular itu dari kecil dia makan cicak misalnya, kemudian katak. Nah udah agak besar dia makan burung pipit, burung emprit ya. Nah udah besar lagi dia makan tikus, kan harus gitu. Iya, Tapi ternyata tidak, udah besar pun kadang nggak mau makan tikus lagi, dia sekali-sekali harus makan burung emprit, sekali-sekali dia harus makan katak. Ada Bang. Jadi ada dietnya juga ternyata reptil ini, termasuk ular ini. Kok pengalaman Bang gimana Bang? Nah nanti kita bahas satu persatu jenis lebih bagus lagi. Sumatranus yang paling susah nih menurut orang ceritakan. Nah jadi ini juga termasuk dalamnya ember tadi. Ember tadi, orang pelihara ember kok bisa hidup lama? Ya kan nggak cuma masalah ember aja, masalah makannya juga, masalah lain gimana? Merek embernya juga Bang. Merek embernya juga pengaruh. Iya. Nah ini yang mau endorse ember juga boleh. Kapan-kapan endorse kita ya. Kita endorse kan nanti. Ya nanti di deskripsi saya kasih nanti nomor HP saya kalau mau endorse Merek ember ini merek Tupperware, merek ember, atau merek alat-alat perlengkapan reptil gitu kan. Merek ember ini cocok di spesies ini Ya, Bang. merek gorong-gorong cat yang bisa dijadikan hook gitu kan. Boleh juga. Oke itu aja untuk hari ini ya. Cuman iseng-iseng aja nih karena lagi nunggu apa, berbuka bukan, nunggu maghrib. Nah, kami mau pergi jalan dulu beli pakan ular ya. Nah jadi itu aja buat teman-teman, kasih komentarnya ya, berkomentarlah yang baik gitu kan. Cadas pun nggak masalah, paling nggak saya komen balik gitu. Saya like kasih komen balik ya. Mohon maaf lahir batin. Ya mau lahir batin karena bentar lagi kita mau puasa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kandangnya gelap kan tuh, mana ada ya kasih lampu, kandang ular kasih lampu nggak ada. Nah, tuh gelap banget tuh, gelap. Itu ditutup semuanya. Ditutup tuh, gak ada lampu tuh. Dihidupkan lampunya dulu. Oke. Ini dia tuh, malah ditutup, gak dapat cahaya kan. Tuh ini nih kayak gini gitu kan, disengaja nggak ada lampu. Nih tuh bukan ember kan, tuh siapa yang bilang ember gitu kan, nah, bukan ember, tupperware helm ya. Iya, ada tangkringan juga. Ada tangkringan nih, tupperware.